Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المسلمين والمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga siang hari ini masih memberikan nikmat-Nya berupa nikmat sehat, berupa nikmat Islam dan iman yang sampai saat ini masih tetap teguh berada di dalam jiwa, raga dan hati kita. Salawat wa salam semoga tetap tercurahkan dengan kita orang yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan kita, untuk memerdekakan kita dari segala bentuk kejahatan, dari segala macam bentuk kegelapan dan lain sebagainya, menuju cahaya yang terang yaitu cahaya Islam dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salah satu pertanyaan terbesar pada umat manusia adalah kenapa? Apa alasan diciptakannya manusia? Dalam menjawab ini Al-Quran telah mengisyaratkan kepada kita. Allah telah menjawab pertanyaan ini dalam firman-Nya yang insya Allah kita semua sudah tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan manusia maupun jin illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika kita menjadi manusia, maka tujuan terbesar kita adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang sebenarnya diperjuangkan oleh para nabi dan para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan sungguh wa laqad ba'athna, sungguh Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kata penekanan yaitu lam dan qad pada ayat ini, yang artinya hal ini telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'athna, dan sungguh, benar-benar sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat rasul, yaitu seorang rasul, an ya'budullaha, yang mana mereka menyeru, mengajak, marilah sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa makna dari taghut yang dimaksud dalam ayat ini? Kata taghut berasal dari kata bahasa Arab yaitu tagha, yang artinya adalah melenceng dan melampaui batas. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya ini bentuk fisik, tapi bisa jadi itu adalah sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik. Taghut bisa berarti pemikiran-pemikiran yang memenjarakan kehidupan manusia, bisa berarti gagasan-gagasan yang menjerat pemikiran manusia dan mengalihkan sesuatu yang harusnya kita niatkan untuk Allah, tetapi kemudian kita niatkan untuk yang lain. Taghut bisa berarti berhala yang disembah. Taghut bisa berarti segala sesuatu yang mengalihkan pikiran kita dan membuat kita enggan untuk menyembah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taghut inilah yang dalam Al-Quran, yang dalam ayat yang sudah dibacakan tadi dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah taghut. Jauhilah segala sesuatu yang membuat engkau wahai manusia enggan untuk menyembah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mengajak kita untuk menjauhi taghut, mengajak kita untuk kembali dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita merdeka dari segala hal-hal yang membelenggu pikiran kita, yang membelenggu nafsu kita, yang membelenggu jiwa kita dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisah para nabi zaman dahulu. Mari kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim yang dengan kecerdasannya ingin memerdekakan umatnya dari keterpurukan, dari keterjajahan, dari penyembahan terhadap berhala. Bukankah beliau sudah melawan Raja Namrud, melawan sebuah bentuk penindasan dan penjajahan yang membuat umat tidak bisa lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisah Nabi Musa alaihi salam yang dengan gigihnya, yang dengan dakwahnya, ia akan mengontorkan, ia ingin membuat Fir'aun taubat, yang mana Fir'aun telah mendakwa dirinya adalah Tuhan. Bukankah umatnya saat itu telah menyembah sesuatu selain Allah?
Bukankah umat Nabi Musa saat itu terpenjara dan terkekang dengan aturan-aturan yang dibuat Fir'aun? Tapi Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kaumnya menjadi merdeka. Merdeka dari segala macam bentuk penindasan dan keterjajahan yang awalnya menyembah kepada Fir'aun menjadi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya melayani kebutuhan Fir'aun kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Dan tentunya tak lepas dari karakter ini juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia dan menyeru kemerdekaan. Kemerdekaan apa yang dibawa oleh risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Risalahnya berupa Al-Qur'an. Al-Quran dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai mukjizat beliau yang paling besar, di mana ketika kita mampu untuk memahami, membaca dan menelangi isinya, kita akan menemukan betapa Al-Quran sangat mempromosikan kemerdekaan, baik kemerdekaan fisik, kemerdekaan spiritual, kemerdekaan sosial dan lain sebagainya. Bukankah Nabi Muhammad SAW melawan karakter-karakter jahiliyah, pembunuhan anak kecil yang perempuan, pembunuhan wanita yang tidak berdosa dan lain sebagainya? Bukankah karakter-karakter itu sudah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW? Bukankah secara ekonomi Rasulullah SAW sudah menyelaikan ekonomi dan derajat keekonomian dari masyarakat jahiliyah zaman dahulu? Bukankah Rasulullah SAW memerdekakan pikiran umat manusia dari menyembah selain Allah SWT, kembali merdeka menuju menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita saat ini masih bisa menyembah Allah dengan tenang? Apakah pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dengan bebas untuk melaksanakan sholat Jumat? Apakah kita pada hari ini, akhir-akhir ini masih bisa berkumpul dan melaksanakan sholawat, melaksanakan perkumpulan majelis zikir dan ta'lim bersama besarnya jasa para pahlawan yang telah mendahului kita? Mungkin hanya 100 atau 200 orang para pahlawan yang dibukukan dalam buku-buku sejarah. Namun mungkin sebenarnya ada ribuan, mungkin ada jutaan orang yang sudah turut membantu kemerdekaan bangsa ini, yang telah berjasa kepada kita, membuat kita merdeka dan merasakan nikmatnya kemerdekaan hingga saat ini. 78 tahun sudah Indonesia merdeka, tapi perjuangan itu tidak hanya 78 tahun. Perjuangan itu sudah berlangsung ratusan tahun lamanya. Betapa orang-orang yang mewarisi semangat revolusi Nabi Muhammad SAW telah bermunculan terus dan terus di bangsa kita yang kita cintai ini. Maka alhamdulillah, mari kita doakan semoga arwah para leluhur, arwah para pahlawan yang telah mengorbankan diri dan segalanya untuk kemerdekaan kita saat ini. Mari kita kirimkan doa-doa terbaik agar segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Nabi Muhammad SAW dan ditempatkan diberikan derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Lantas ketika kita sudah merdeka saat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan dan merawat kemerdekaan yang sudah kita raih? Ada beberapa cara. Yang pertama tentunya sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nahl yang sudah kita baca, yaitu kita harus tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah tujuan kita untuk hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menciptakan kalian, tidak menciptakan manusia ataupun jin kecuali untuk menyembah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita harus terus memupuk semangat revolusi, memupuk mental kemerdekaan yang ada di dalam jiwa kita. Kita harus membangun tatanan sosial, kita harus membangun masyarakat yang memiliki pemikiran yang merdeka, yang memiliki pemikiran yang tidak terkekang dengan pemikiran-pemikiran sempit yang membuat kita antara kebaikan saling menjatuhkan satu sama lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW telah menjamin bahwa setiap orang di dalam hatinya sudah ada kalimat la ilaha illallah, dia adalah muslim, terjaga darahnya,
terjaga nyawanya, kehormatannya, dan hartanya. Lantas mengapa ketika kita sudah diberikan nikmat kemerdekaan selama 78 tahun yang semoga masih bisa bertahan sampai seterusnya yaumil qiyamah, mengapa kita masih menjelek-jelekan teman kita yang sama muslim? Mengapa kita masih merendahkan dan menjatuhkan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang sama muslim, yang di dalam hatinya sudah terpatri kalimat la ilaha illallah? Maka kita perlu berefleksi, kita perlu bercermin sebelum kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati dari orang kita ajak bicara. Mari kita melihat bahwa di hati orang tersebut ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan lagi kita mengejek, karena dia membawa satu kalimat yang mulia, yang akan memastikan bahwa dengan kalimat itu kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk mewujudkan masyarakat dengan tatanan sosial, dengan kesalehan sosial ini, kita harus menerapkan beberapa hal. Antara lain yaitu ta'awun, tasamuh, dan tawazun. Ta'awun artinya kita saling tolong-menolong. Tak perlu kita memberitahukan yang ditolong itu dari agama mana, dari daerah mana, dari suku mana, dari ras mana. Semuanya selama itu akan mempunyai toleransi. Tidak perlu lagi kita membeda-bedakan saya suku Jawa dan dia suku Madura, dia suku Ambon dan saya orang Aceh, dia orang Papua dan dia lagi adalah orang Maluku. Tak perlu kita beda-bedakan. Selama kita masih memegang teguh prinsip ukhuwah basyariyah dan ukhuwah wataniyah dan juga ukhuwah Islamiyah, maka semua orang yang berbuat baik dan ingin melestarikan kemerdekaan, maka itu adalah saudara kita yang perlu kita bantu dan perlu mendapatkan sikap toleransi dan pertolongan kita. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Akhirnya, mari kita jaga kemerdekaan ini. Mari kita rawat jangan sampai kemerdekaan ini hilang. Meskipun hilangnya bukan dalam arti yang kita pahami. Mungkin beberapa dari kita yang awalnya dulu sering bersilaturahmi, kemudian sekarang kita punya hiburan di rumah kita, ada HP, ada televisi, kemudian kita terbelenggu dengan hiburan yang ada di rumah kita dan mengurangi silaturahmi kita. Ini adalah salah satu bentuk tauhid yang mengalihkan ketakwaan kita yang harusnya bisa kita laksanakan, maka sekarang tidak bisa lagi dilaksanakan. Bentuk tauhid yang lain mungkin berupa uang. Mungkin bagi orang lain tauhidnya berupa pasangannya sendiri atau keluarganya sendiri. Ketika keluarga atau pasangannya sendiri membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan. Kalau tidak bisa tinggalkan, perbaiki. Jangan kita egois dan memikirkan diri kita sendiri. Apakah kita sholat 5 waktu, menunaikan zakat, sholat dan puasa dan lain sebagainya, maka kita tidak peduli dengan orang lain. Ini bukanlah revolusi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan mau untuk masuk surga sendirian. Marilah kita ajak saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita untuk masuk surga bersama kita. Jangan kita memperhatikan sholat kita sendiri, perhatikan juga sholat teman-teman kita dan keluarga kita. Mari kita bantu mereka agar mereka juga merdeka dan mampu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyembahnya dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merdeka, orang-orang yang berpikiran merdeka, dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membuat orang lain untuk merdeka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه المصابيح الغرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المسلمة بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها الراجون بالشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي الذنوب وأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.